Hai, kita masuk ke part kedua ya. Kita masih membahas soal-soal latihan untuk UTS. Soal selanjutnya adalah ini. Yang akan saya bahas adalah soal yang bagian A-nya. Kita akan menentukan apakah dia fungsi injektif, surjektif, atau bijeksi gitu ya. Kemudian kalian lihat di sini Fn-nya adalah n plus 2, di mana F-nya adalah real menuju real, R menuju R. R itu adalah bilangan real, Z itu bilangan bulat. Ya, ingat kembali tentang sistem bilangan. Ya, kalau real berarti semua bilangan masuk. Ya, nah yang akan saya kerjakan sekarang ini sebetulnya cara cara mudah saja, cara cepat saja. Sebetulnya analisisnya tidak boleh pakai seperti ini gitu ya. Ada pembuktiannya step by stepnya. Tapi saya ini untuk memudahkan kalian mengerti saja. Saya ilustrasikan seperti ini cara menjawabnya. Ya. Nah, kalau seperti ini ditanyakan ini apakah dia injektif, surjektif atau bijektif? Nah, kita buat diagram tabel dulu. Kita buat tabel dulu. Tabelnya seperti ini. Ini ada N, kemudian Fn. Nah, karena di sini dari real ke real berarti kita harus ambil angkanya itu banyak gitu ya, tapi kita ambil beberapa saja. Misalnya kalau n-nya 0, maka Fn-nya itu adalah 0 masukkan ke dalam Fn jadi 2. Kalau n-nya 1 maka Fn-nya 3. Oke, kalau n-nya 2 maka Fn-nya 4. Kalau n-nya min 1 maka Fn-nya berapa? Fn-nya 1. Kalau n-nya min 2 maka Fn-nya 0. Ke atas masih akan banyak lagi ya. Ini masih akan banyak lagi hasil-hasil yang kita dapatkan. Karena kita bicara bilangan real, ini juga ke bawah masih banyak lagi angka-angkanya. Lalu setelah itu kita buat diagram panahnya. Nah, diagram panahnya ini kita sebagai ilustrasi saja ya. Ilustrasi saja berarti di sini dari N ke Fn. Di N di sini ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian di sini ada min 1 misalnya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu ya ke bawah, ini harus ada titik-titiknya. Ya, ini hanya untuk ilustrasi saja. Ini harus ada titik-titiknya. Berarti itu menandakan bahwa dia masih panjang ke atas dan ke bawahnya. Oke, kita sambungkan dari 2 ke 0. Kemudian min 1 ke 1. Kemudian 0 ke 2. Kemudian 1 ke 3. Lalu 2 ke 4 dan seterusnya. Berarti nanti yang di atas pun akan seperti itu ya. Nih saya tandanya beda nih. Nanti akan seperti ini gambarnya. Ya. Akan begitu terus. Ini juga ke bawah akan begitu terus. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini gambarannya, kalian bisa melihat kan dari gambar ini, dia itu fungsinya apa? Injektif, surjektif, atau bijektif? Ya. Injektif, ya jelas injektif dia. Ya, berarti dia injektif. Kemudian dia surjektif. Nah, kalau yang dua-duanya ini apa? Ya berarti bijektif juga. Begitu. Ya, berarti ini masuknya ke dalam bijektif karena dia masuk injektif dan surjektif. Begitu ya. Jadi bisa kalian bayangkan di sini yang tadi angka-angka yang di dalam tabel ini adalah hanya untuk ilustrasi. Nanti setelah digambar kan terlihat tuh polanya seperti apa. Lalu kalian bisa menyimpulkan hasil akhirnya. Lalu setelah itu kalian tinggal tuliskan analisis kalian seperti apa. Tuliskan dengan kata-kata saja. Soal selanjutnya akan saya bahas adalah tentang pertidaksamaan. Dalam soal ini saya akan membahas soal nomor E. Di dalam soal ini kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, soal ini tidak bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Karena apa? Karena yang ini dia belum tentu A-nya itu positif ya, belum tentu positif. Jadi tidak bisa kita menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Berarti yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan definisinya.
Ya, balik lagi ke nilai mutlak. Di sini definisi nilai mutlak saya ingatkan kembali, dia itu bisa X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 dan min X untuk X-nya kurang dari 0. Maka setelah itu kita balikan ke dalam soal. Soalnya disebutkan adalah 2X min 3. Berarti di sini dia akan menjadi 2X min 3 positif ya. Untuk X-nya berarti 2X min 3 lebih dari 0. Berarti di sini 2X lebih dari 3, X lebih dari 3/2. Oke, satu lagi akan menjadi min 2X min 3. Ya, jadi sama ya. Tuh lihat ya. Yang ini X, ini jadi ini, kemudian min X jadi ke sini. Ya. Lalu lanjutkan di belakangnya, berarti 2X min 3 kurang dari 0, maka dia di sini menjadi 2X kurang dari 3, maka X-nya kurang dari 3/2. Begitu, step ini boleh dilewat langsung ke sini saja. Ya, step yang ini boleh dilewat kalau yang sudah bisa. Di sini ada 2, berarti kita bagi 2 ya hasil pengerjaannya. Yang pertama dulu untuk X-nya lebih dari sama dengan 3/2 untuk yang pertama dulu ya. Nah, berarti kita menggunakan yang positif ya. Berarti kalau yang positif kita tuliskan mutlaknya sudah hilang ya. Kita ambil yang positif 2X min 3 kurang dari sama dengan X min 1. Kembalikan lagi ke dalam soalnya. X dengan yang X dikumpulkan, kemudian berarti menjadi seperti ini. Min X kurang dari min 1 plus 3. Berarti ini menjadi X kurang dari sama dengan 2. Lalu setelah itu kita buatkan garis bilangannya ya. 3/2 dengan 2. Di sini 3/2, bulatannya penuh ya karena ada sama dengannya. 3/2, kemudian di sini adalah 2. X-nya lebih dari 3/2. X-nya lebih dari 3/2 berarti ke kanan. Lalu setelah itu X-nya kurang dari 2. X-nya kurang dari 2. Ke kiri ya. Nah, yang terarsir 2 kali itu adalah himpunan penyelesaian yang pertama. Ya, berarti himpunan penyelesaian satunya adalah notas kurungnya salah ya, sebentar. Kurungnya itu harusnya nih 3/2,2. Ini adalah himpunan penyelesaian yang pertamanya. Lalu lanjutkan lagi, tadi kan baru 1 nih. Baru 1, sekarang kita lanjutkan ke yang keduanya. Berarti kita tulis lagi di sini. Untuk X-nya kurang dari 3/2, berarti kita gunakan yang negatif. Negatif 2X min 3. Ini kurang dari sama dengan X min 1. Ini kita buka kurungnya, berarti min 2X plus 3 kurang dari X min 1. Yang ada X-nya dikumpulkan di kiri, berarti min 2X min X kurang dari sama dengan min 1 min 3. Ini hasilnya adalah min 3X kurang dari sama dengan min 4. Oke. Kemudian X-nya adalah min 4 dibagi min 3. Kalau dibagi negatif berarti tandanya berubah. Min 4 X lebih dari sama dengan 4/3. Ya, karena dibagi negatif maka tandanya berubah. Lalu setelah itu apa? Setelah itu buat garis bilangan lagi. Kita buat garis bilangan lagi. Di sini 4/3. Yang satu lagi bulatannya kosong. Ini adalah 3/2. Lalu kita buat lagi garisnya. X kurang dari 3/2 berarti ke kiri. X kurang dari 3/2, ini arsiran warna biru. Lalu X lebih besar dari 4/3 berarti ke kanan. Ya,
Nah, ini dia. Yang terakhir 2 kali itu adalah himpunan penyelesaian yang kedua. Ya, himpunan yang kedua itu adalah 4/3, 3/2. Perhatikan kurungnya ya, yang satu tertutup dan yang satu terbuka. Oke, berarti himpunan penyelesaian totalnya adalah kalian bisa tulis yang satu digabungkan dengan yang kedua. Berarti 4/3, 3/2 digabung dengan 3/2,2. Nah, sebetulnya seperti ini saja sudah betul ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih sederhana lagi, kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. HP-nya ditulis lagi ya, HP yaitu 4/3,2 kurung siku dua-duanya. Ya, kenapa bisa seperti itu? 3/2-nya kemana? Nah, perhatikan 3/2. 3/2 itu satu kurung terbuka dan satu tertutup. Nah, kalau seperti itu, 3/2-nya bisa kalian gabungkan, jadi 3/2 sudah masuk ke dalam selang. Tapi kalau bingung seperti awal saja, itu tidak apa-apa.